Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال رسوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب كيai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim bin Sa'id bin Syamsuddin bin Nur Khalifah. Summa mu'allif kitab Rawa'i'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni. Summa mu'allif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa azwajihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung halaman 43 42. Oh, belum ya. Al-Hukmu As-Tsani, halaman 42. Al-Hukmu As-Tsani. Al-Hukmu As-Tsani hukum kang kaping pindho. Halil khalwah ana ta, halil khalwatu ana ta utawi persek. Udah kalau nggak salah persepen ini. Seingat saya soal persepen anggap sudah. Al-hukmu utawi hukum asalisu kang nomor 3. Ma utawi apa huwa yoma iku hukmul mutallaqati, hukume wadon kang sudah dicerai raj'iyan kelawan tolak raj'i. Fima ing dalem barang iza talaqa tatkalane nalak sapa rajul ha ing mutallaqah ta iza talaqa tatkalane nalak ha ing mutallaqah sapa zaujuha bojone mutallaqah ba'dal murajaati ing dalem sause rujuk qabla ayyamassuha ing dalem sadurunge demek utawa jimak sapa zaujuha ha ing mutallaqah ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Hukum yang ketiga adalah, ini contoh, ada orang cerai, sudah cerai masih dalam batas rujuk, baru cerai sebulan kemudian, Dik,
tak rujuk yo. Dalam beberapa mazhab, seingat saya kalau mazhab Syafi'i, bojone nggak perlu jawab tak rujuk Dik, itu sudah jadi. Walaupun istrinya nggak mau, seingat saya gitu. Tak rujuk Dik, istrinya nggak mau, tetap jadi. Balik lagi. Kalau di ini tentunya bukan talak sama, bahkan talak yang di pengadilan itu kan taklik talak, bukan difasakh. Pengadilan hanya memutuskan talak berdasarkan taklik talak, bukan merusak. Termasuk putusan pengadilan yang mengatakan sudah dicerai, itu rujuk tidak harus nunggu persetujuan istrinya. Tak rujuk Dik, 1 bulan bilang tak rujuk Dik, maka itu sudah kembali. Jika ada orang wis menceraikan istrinya 1 bulan kemudian tak rujuk Dik yo, begitu anggaplah kita mengambil, yo Mas ayo rujuk. Lah kok belum lapo-lapo, ada kasus masalah kulkas misalnya, kadang-kadang ini pernah bener ada kasus gara-gara kulkas itu cerai. Ini di Syria waktu itu guru saya pernah cerita. Jadi misalnya istrinya minta kulkas 2 pintu, suaminya ngotot 1 pintu, cerai. Ini masalah rujuk bisa saja terjadi. Perceraian itu kan awalnya kasus remeh, cerai, rujuk. Mari ngono ya wis Mas, ayo rujuk. Begitu tapi Mas yo tukokno kulkas maneh pegatan ae. Nah, ini kasus seperti itu. Nah, kalau sudah pegatan ae, ini iddah yang kedua, talak yang kedua, ini ngikut mana? Berarti kan ada 2 talak. Cuma yang kedua talaknya belum sampai terjadi hubungan. Baru rujuk Mas, yo Mas aku yo kangen, durung lapo-lapo, kulkas mana pegatan. Ini kasus, dan itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Nah, bagaimana itu? Jika itu terjadi, ada beberapa pendapat. Pertama, mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia. Saya ngomong sebagian besar, tidak semua. Di Syria itu 50% lebih, kalau nggak salah 50-50. 50% daerah pedesaan mazhabnya Syafi'i, daerah Damaskus mazhabnya Hanafi, termasuk di Mesir begitu juga. Tapi sebagian besar Syafi'i kalau Mesir. Di Indonesia berdasarkan mazhab Syafi'i, apa? Tabni bangun ala iddati tolaki ing atase iddah talak al awwali kang pertama. Walisalan ora ono iku alaiha wajib ing atase mutallaqah antas taknifa utawi yen to mulai maneh iddatan ing iddah jadi iddatan kang anyar. Menurut mazhab Syafi'i, iddahnya meneruskan iddah talak yang pertama. Yang kedua, karena tidak terjadi hubungan apapun, maka tidak ada iddah. Tapi sudah terjadi 2 talak. Ngikut, dia tinggal meneruskan, sisanya berapa? 2. Mazhabu Malik wa Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Alaiha iku wajib ing atase mutallaqah tastaknifu utawi mulai iddatan ing iddah jadi iddatan kang anyar, iddah yang baru. Iddah yang baru apa? Berarti
tanpa iddah. Ini seakan-akan yang pertama mazhab Syafi'i, dan menurut logika saya ini lebih masuk akal. Berarti bangun meneruskan yang pertama. Meneruskan yang pertama, misalnya seharusnya iddah yang pertama itu 3 bulan. Ngomonglah 3 bulan, baru 1 bulan rujuk cerai lagi, maka dia meneruskan iddahnya, meneruskan 3 bulan. Ini mazhab Syafi'i. Untuk diantaranya yang bahas masalah rahim, anak dan sebagainya. Kalau mazhab Hanafi dan mazhab Imam Malik mulai dengan iddah baru, talak 1 bulan rujuk, habis itu talak lagi. Iddah yang terbaru itu kan dia tidak ada iddah. Karena tidak ada iddah, jadi talak yang pertama itu terputus iddahnya. Yang kedua tidak ada iddah karena belum terjadi hubungan. Karena belum terjadi hubungan, maka setelah talak ini walaupun 1 bulan sudah boleh nikah lagi. Ini menurut mazhab Malik dan Imam Abu Hanifah. Seperti ini sepele, tapi ya inilah kejadiannya. 3. Mazhabud Zahiriyah. Annau ing sak temene kelakuan iku la iddata, ora ana iddah alaiha ing atase mutallaqah jadi datan kang anyar, wal iddatu lan iddah al ula kang pertama iku qad batala teman-teman batal bitolaki kelawan talak asani kang kaping pindho. Fala yajibu mongko wajib alaiha ing atase mutallaqah apa antuk mila yen to menyempurnakan sapa mutallaqah al iddata ing iddah al ula kang kedua. Wa hadza utawi pendapat iku ra'yun pendapat dhaifun kang lemah. Menurut mazhab Zahiri batal semuanya. Yang enggak ada talak, enggak ada iddah yang pertama dan enggak ada iddah yang kedua. Ini kalau kasus seperti ini, kalau dilihat antara mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Daud Zahiri kurang lebih sepertinya koyok-koyok sama. Jika talak yang kedua belum terjadi hubungan, tapi jika terjadi hubungan baru ada bedanya. Yang menurut ini pendapat pribadi paling logis mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya udah tinggal teruskan aja, yang kedua tidak masuk. Al hukmu utawi hukum ar-rabi'u kang nomor 4. Hal tajibu ono to wajib apa al mut'atu mut'ah, memberikan kenang-kenangan, memberikan harta pelipur lara likulli mutallaqatin maring saben-saben wadon kang den talak. Apakah memberikan kenang-kenangan terhadap mantan istri yang sudah dicerai itu wajib semuanya. Zahiru qaulihi ta'ala, zahirnya dawuh Gusti Allah Ta'ala, famatti'uhunna, ing lafaz famatti'uhunna iku ijabul mut'ati, wajib memberikan kenang-kenangan pelipur lara lil mutallaqati maring wadon kang den cerai qoblat dukhuli ing dalam sadurunge dukhul, sadurunge jima. Sawaun iku padha furido den fardoaken den sebut laha maring mutallaqah apa mahrun mahar au lam yufrad utawa ora den sebut laha maring mutallaqah apa mahrun mahar. Wa yuqawwi lan nguataken hadza dhahiri ing inilah dhahir teks
qauluhu ta'ala dawuh Gusti Allah taala walil mutallaqati lan iku manfaat maring pira-pira wadon kang den talak mataun utawi mata bondo bil ma'rufi kelawan apik haqqan kelawan dadi hak alal muttaqina ing atase pira-pira wong kang takwa. Dohir teksnya, jadi memahami Al-Quran ada yang bisa dilihat dari dohirnya, teksnya aja udah kelihatan. Ada yang perlu diperdalam dengan kondisi waktu itu. Makanya perlu namanya faham asbabun nuzul. Asbab, kira-kira sebab teks ini turun ini apa yang melatar belakangi? 2, 3. Ini turun di Mekah atau turun di Madinah? Itu beda lingkungan, beda mas. Jadi bukan cuma Madani sama Makkah itu bukan cuma kondisi umat Islam, tetapi kondisi masyarakat yang ada di Mekah. Waktu di Mekah sebagian umat Islam itu minoritas. Di Madinah umat Islam akhirnya jadi mayoritas. Itu diperhatikan sama ahli fikih untuk mendapatkan hasil ijtihad hukum. Nah, di ini teks ini cuma melihat teks, tidak melihat faktor pendukung baik hadis, asbabun nuzul dan apa dibahas ini. Dohir teksnya tanpa melihat yang lain ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya memberikan kenang-kenangan pelipur lara itu hanya untuk wanita yang diceraikan sebelum terjadi hubungan, baik maharnya itu disebutkan atau tidak. Kita ini di kalangan kita, mahar itu kan selalu disebutkan. Angkahtuka wa zawwajtuka binti al-mahbuba Elizabeth misalnya bin Charles bil mahri disebutkan. Menyebutkan bil mahri ini tidak wajib, gak usah disebutkan, gak apa-apa. Nah, jika disebutkan ini di dohirnya, ini ngomong dohirnya, dohir ayat ini baik disebutkan maharnya atau tidak wajib memberikan kenang-kenangan. Kalau cuma lihat teks ini dan diperkuat dengan surat Al-Baqarah ayat 241. Faqad aujabat, mongko teman-teman mewajibkan opo ayat likulli mutallaqatin maring saben-saben wadon kang den cerai, mewajibkan al-mut'ata ing mut'ah. Waqad ikhtalafa lan teman-teman berbeda pendapat sapa al-fuqaha ahli fikih fi wujubil mut'ati ing dalam wajibe mut'ah ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat. Zahirnya seperti itu. Tapi apakah pasti seperti itu? Tidak juga. Karena ada faktor pendukung. Sehingga ada para imam ahli fikih berbeda pendapat. Pertama, innaha sak temene mut'ah iku wajibatun wajib likulli mutallaqatin maring saben-saben wadon kang den talak furido kang den sebutaken laha maring mutallaqa apa mahrun mahar aulam yufrad utawa ora den sebutaken laha maring mutallaqa apa mahrun mahar amalan krono ngamalaken bizohiril ayati kelawan dohirnya ayat wahwa utawi pendapat iku madhabul
Hasan Al-Basri mazhabnya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri tokoh sufi. Hasan Al-Basri itu tokoh sufi di Basrah, Irak, berpendapat berdasarkan teks sama dengan tadi, bahwasanya baik disebutkan atau tidak wajib memberikan mut'ah. Kedua, innal mut'ata sak temene mut'ah iku wajibatun wajib lil mutallaqati maring saben-saben wadon kang den talak qabla dukhuli ing dalam sadurunge dukhul allati lam yufrad kang ora den sebutaken laha maring mutallaqa apa mahrun mahar wa huwa utawi pendapat iku mazhabul Hanafiyah, mazhabnya mazhab Hanafi, wa Syafi'iyati lan mazhab Syafi'i, wa bihadza lan kelawan iki qala dawuh sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ammal lati furidolaha mahrun fatakunul mut'atu laha mustahabbatun, lan anapun wa ammal lati lan anapun wadon kang den talak furido kang den sebut laha maring mutallaqa apa mahrun mahar laha furido apa mafatakun mongko ono apa al mut'atu mut'ah laha maring mutallaqa iku mustahabbatun sunnah. Ini sahabat punya pendapat beda. Yang wajib itu adalah memberikan kenang-kenangan kepada mantan istri yang belum disebutkan maharnya. Ini kalau nggak salah juga berdasarkan hadis. Jadi ada faktor pendukung. Sehingga Al-Quran umum ada kasus khusus. Jadi hadis kalau nggak salah hadisnya itu untuk yang sudah disebutkan maharnya bayar, tidak wajib memberikan mata, tapi bayar maharnya setengah karena ditopang hadis yang lain. Dan ini pendapatnya mazhab Hanafi dan Syafi'i. Jadi ini contoh, nggak bisa jelas ayatnya kok aneh-aneh, nggak gitu. Ada faktor pendukung yang bisa jadi kita nggak tahu, tapi para ahli fikih ini sahabat sahabat dari mulai Abdullah bin Abbas itu udah untuk urusan tafsir itu pakar. Jadi para sahabat itu untuk tafsir itu pakarnya Abdullah bin Abbas, untuk hadis itu pakarnya Abdullah bin Umar, untuk faraid itu Zaid bin Sabit. Mereka punya kepakaran masing-masing. Nah ini contoh. 3. Innal mut'ata saat temene mut'ah iku mustahabbatun sunnah lil jami' maring sekabehane wadon kang den talak. Walisat lan ora ono apa mut'ah iku wajibatun wajib li ahadin maring salah suci minan nisa saking pira-pira wong wadon wa huwa utawi iki pendapat iku mazhabul Malikiyah, mazhabnya Imam Maliki. Menurut Imam Maliki itu sunnah. Lho kok iso? Ayatnya famati'uhunna, berikanlah mut'ah. Lah perintah ini hukumnya wajib apa sunnah? Menurut mazhab Syafi'i, perintah itu kan tidak selalu hukumnya wajib. Ayo kerja bakti. Apa perintah ini? Apakah wajib? Apakah sunnah? Ya kalau kerja bakti yuk sunnah. Ada faktor pendukung yang membuat ini menurut orang hukumnya jadi sunnah. Ada faktor pendukung, semuanya berdasarkan faktor pendukung. Pun irsyadul ayat, petunjuk ayat. Awalan, pertama, alal insani iku wajib ing atase menungso ayakhtaro utawi yen to milih sapa insan fi zawaji ing dalem menikah al mar'ata ing
wadon al mukminata kang mukmin at-tahirata kang suci. Manusia wajib memilih untuk menikah adalah perempuan yang mukmin yang suci, artinya suci hatinya, akhlaknya. Pertama yang dipilih adalah Islam, kedua akhlaknya. Lah kok apakah milih suami? Sama. Cuma kenapa di sini disebutkan yang milih suami? Ya orang wanita itu tidak bisa milih. Yang milih adalah orang tuanya. Milih mantu, bukan milih suami, bukan. Yang milih adalah orang tuanya, milih calon suami yang benar, yang mukmin, yang suci akhlaknya. Sanian kang kaping pindho atolaku utawi talak iku hadmun merobohkan lil hayati maring kehidupan az-zaujiyati kang bangsa pernikahan. Fala yasihu mongko ora sah apa ayyaqa yen to jatuh apa talak illa kejaba fil halati ing dalam pira-pira keadaan ad-daruriyati kang darurat. Talak itu abghadul halal, boleh tapi dibenci. Maka cerai itu tidak boleh jadi permainan. Orang yang bermain-main dengan cerai sama dengan main-main dengan murka Tuhan. Abghad itu kan murka. Orang bermain-main dengan cerai, baik suami maupun istri, cerai anakku wes pegatan naik, iku bermain-main dengan murka Tuhan. Maka tidak sah cerai kecuali dalam keadaan-keadaan yang memaksa, tidak ada pilihan lain, bukan choice. Cerai itu bukan pilihan, tapi terpaksa. Salisan ketiga, la tajibu ora wajib apa al-iddatu iddah bil ijma'i kelawan sepakat iza tulliqat tatkalane den talak sapa almar'atu wong wadon qabla dukhuli ing dalem sadurunge jima pihak kelawan mar'ah. Yang ketiga, tidak wajib iddah bagi perempuan yang dicerai sebelum terjadi hubungan suami istri, baik langsung cerai maupun kasus yang sudah sampai setahun gak diapa-apano dengan berbagai macam kondisi. Bisa jadi habis nikah terus ditinggal tugas ke luar negeri, tugas dinas ke Libanon 1 tahun, kok ndelok wong Libanon luwe ayu misalnya, tak cerai ae misalnya, maka perempuan itu tidak wajib iddah. Robian yang ketiga, haramu atau hurmatu izail mutallaqati, haramnya menyakiti perempuan yang ditalak, wa tasrihu halan melepaskannya mutallaqah bil ma'rufi kelawan api wal ihsani lan berbuat baik. Wanita yang sudah dicerai itu haram kita perlakukan dengan buruk. Oke, biasane nek wis kadung dicerai iku macam-macam. Contoh misalnya orang Madura, ini Madura itu orang yang sudah dicerai itu diperlakukan seperti istrinya. Sopo wae gendak bojoku tak bacok. Madura. Ini mungkin ada beberapa kasus, tapi yang pernah beberapa kali saya baca
Memang begitu. Mantan istri itu diperlakukan seperti istrinya, nggak boleh pacaran, nggak boleh kalau istri ini keluyuran dia marah-marah, mantan itu haram hukumnya. Ya dia ketika sudah cerai ya perlakukan dengan baik, jangan sampai nikahi api ketika cerai jadi jelek. Semuanya baik-baik. Islam itu mengajarkan kita semua harus baik-baik saja. Lanjut atau pertanyaan? Mungkin saya jawab dulu. Oke. Kak. Itu juga tambahin. Ini kan tadi pada ungkapan tidak disebutkan maharnya. Kalau bahwa nikah itu boleh tak akan nikah tanpa sebutan mahar. Kedua, juga berhubungan dengan yang disebutkan maharnya. Apakah memang ketika sudah sebut maharnya harus kembalikan mahar itu atau kembalikan separuh atau bagaimana? Ketika sudah kembalikan separuh, apakah masih perlu kasih mahar? Tolong jelaskan. Oke, terima kasih. Mahar ketika akad nikah tidak wajib disebutkan maharnya, tidak harus. Maka ini ada yang jika di kasus ini jika tidak disebutkan maharnya kasih mut'ah, tetapi jika sudah disebutkan maharnya, ini berarti kan kasus mahar belum diserahkan, maka wajib bayarnya separuh. Kalau nggak salah, seingat saya, nanti bisa dikoreksi, kalaupun sudah diserahkan dikembalikan karena kewajiban dia bayar separuh, atau diikhlaskan kewajiban, ini ngomong bahas kewajibannya separuh. Tapi kalau jika dia mensodakohkan yang separuh jadi tetap dibayar lunas, itu akan lebih baik. Seingat saya dikembalikan separuh kalau sudah dibayar. Apalagi kasusnya tadi udah. Ini kalau di Indonesia mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak pakai mut'ah, tidak wajib mut'ah, sudah mahar separuh aja. Tapi kalau zohir teksnya tadi Syekh Hasan Al-Basri, walaupun sudah separuh dikasih mut'ah juga. Kalau di sini Indonesia mahar halah 1 juta bayar balik nomor 500 kak sumbut ambek biaya nikahi. Nah kalau di luar negeri di Arab, mahar itu ada mahar muqaddam, ada mahar muakhar. Mahar muqaddam itu mahar yang dibayarkan ketika akad nikah sudah ada. Ada mahar muakhar, itu mahar yang dicicil karena belum, tapi wajib dibayar. Contoh, mahar muqaddam ini di luar negeri ya standarnya. Mahar muqaddam standarnya dulu seingat saya ya, yang standar orang Syria yang nggak kaya-kaya banget itu 150.000 rial. 1 rialnya itu $1 itu 50, kurang lebih berapa ratus, $10.000, $3.000 mahar muqaddam. $3.000 itu berapa sekarang? Wis akeh lah, duit akeh. Itu mahar muqaddam wajib dibayar ketika akad sudah ada. Ada
Ada mahar muakhar. Mahar muakhar itu apa? Rumah, mobil, toko. Rumah, mobil, toko. Ini mahar. Yang nanti ketika nikah, sang laki-laki ini wajib nyicil kalau anu KPR atas nama istri, nyicil mobil atas nama istri, nyicil toko atas nama istri, dan itu mahar. Ada mahar muqaddam $3.000, mahar muakhir mobil, rumah, toko. Kalau ini belum diapa-apa no bayar separuh, bangkrut. Indonesia 500.000 wes bah santai. Ini bangkrut. Mobil, rumah, toko. Itu ada namanya di Arab lah. Hampir semua sama insya Allah. Ada mahar muqaddam yang dibayar ketika qabil tu nikah, ini udah siap uang $3.000. Ada mahar muakhir yang nanti jadi haknya istri ketika terjadi pernikahan. Sehingga rata-rata, mohon maaf, orang Syria ketika terjadi perceraian maka mereka menghindari perceraian. Sing lanang mulai metu nggawa katok tok. Semua atas nama istri dan itu mahar, nggak bisa ditarik. Ada pertanyaan? Monggo. Cak Son atau Fah, monggo. Enggak. Karena lagi gimana tuh? Mati aja. Waktu nikah kalau suami istri, suaminya itu muslim. Ketika cerai, suaminya yang makan itu agama lain. Nah kebetulan anaknya perempuan. Punya anak perempuan. Nah ini kira-kira Pak D-nya suami itu boleh enggak menjadi wali dari anak tersebut? Karena yang keluar muslim yang kontak hanya si laki tadi, sementara keluarganya tidak. Itu ini kasus kalau memang gitu. Jadi dia kemarin nikah pegang dia itu bilang gitu. Nanti dia timbukan gitu. Tapi keluarganya masih muslim. Nah, boleh nggak laki-lakinya untuk menjadi wali dari anak tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Cek abotis ini pertanyaan dino iki. Ini wali, ini standar wali termasuk waris juga. Anak walinya adalah orang tua. Ini wali udah pasti. Cuma ketika menikahkan, walinya siapa? Bapaknya. Ketika menikahkan, karena bapaknya itu terhalang, dia tetap statusnya wali, tapi tidak sah menikahkan anaknya, maka bergeser yang walinya adalah saudara bapaknya yang muslim. Karena posisinya wali itu tidak berubah. Bapaknya itu tetap wali, tapi gak sah menikahkan. Karena gak sah, maka bergeser ke mbahnya. Sebenarnya mbahnya dulu, bukan mbahmu tapi mbahnya. Mbahnya dulu, al-ab fa'ala. Kalau nggak ada baru ke ke am itu saudara laki-laki dari bapak, bukan ke khol itu saudara laki-laki dari ibu, bukan, saudara laki-laki dari bapak dulu. Kalau nggak ada baru ke khol. Kalau dari laki-laki nggak ada. Di ini bukan apakah boleh? Ya memang jalurnya itu. Mereka sudah jadi pengganti karena ini tidak boleh menikahkan. Sama dengan waris. Ketika orang tuanya murtad, sang anak meninggal, apakah
wal bapak itu kan nggak bisa ganti toh. Tak tuker bapakku non muslim, tak tuker nggak bisa. Cuma bapak karena dia non muslim tidak boleh mewaris harta anaknya yang muslim gitu. Jadi kurang lebih insya Allah, nanti mohon dikoreksi, tapi insya Allah seingat saya begitu. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya kedua desa Monggo. untuk ini tentang sholat aja. Pergerakan sholat mulai dari niat takbir sampai salam, yang disebut wajib atau rukun itu yang mana gitu. Misalkan wajib atau rukun yang tidak dipenuhi, pengaruh terhadap sahnya sholat itu bagaimana? Kemudian saya tambahkan lagi, saya pernah mendengar bahwasanya ada keterangan dari salah seorang ustadz atau kiai untuk hadis tidak sholat jika tidak membaca Fatihah gitu ya. Kemudian maksud dari hadis itu apa? Kalau tidak membaca Fatihah itu sholatnya tidak sah atau tidak sempurna. Kemudian ini saja dulu, Pak Ustadz. Terima kasih. Saya patokannya mazhab Syafi'i dulu. Pertama, mazhab Syafi'i, niat. Niat ini posisinya di dalam hati berbarengan dengan rukun pertama sholat, yaitu takbir. Allahu Akbar. Niatnya nggak perlu lengkap. Niat yang penting, aku niat sholat duhur lillahi ta'ala dalam hati. Nggak usah usolli fardhu dhuhri rakaataini arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adhaan makmuman lillahi ta'ala. Enggak tadi Allah kepanjangan lafalnya, boleh jadi merusak takbirnya. Takbirnya itu standar Allahu Akbar, matnya jangan over atau Allah, malah bisa jadi musyrik. Oh, itu musyrik kalau ngerti artinya. Allah itu berarti apakah Allah, mempertanyakan Tuhan. Jadi Allahu Akbar, gak usah Allahu Akbar, tambah salah lagi. Takbirnya standar Allahu Akbar. Makanya niatnya jangan terlalu komplit, karena nek terlalu komplit gini gak mari-mari. Udah dalam hati bahasa Indonesia, bahasa Jawa, niat sholat duhur lillahi ta'ala, makmum lillahi ta'ala, yang fokusnya di situ. Hah? Iya. Niat sholat duhur Fardu. Harus ada fardunya. Niat sholat duhur fardu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena ada duhur itu sunnah. Niat sholat duhur fardu makmum lillahi ta'ala. Dan itu dalam hati. Makanya, karena kita ini pelupa, saya pelupa, maka sebelum sholat tak tuntun dulu. Gak harus sholli fardhu zuhri, gak harus. Tapi bagi pelupa, saya itu dulu orang yang termasuk los, nggak pingin nggak usah usul-usulan. Lupa, saya ini nggak usah orang lain. Gak tak bantu dengan usolli fardhu zuhri. Begitu Allah pede gitu, Allah lo dalam hati niati zuhur, dalam hati lo kok maghrib, jadi berubah jauh. Makanya perlu ini saya
yang sudah monggo saya tuntun dulu biasanya. Sholli fardhu zuhri gak harus arba rakaatin. Kalau udah sholli fardhu zuhri, fardun karena gak usah fardun gak apa-apa. Sholli fardhu zuhri gak usah arba rakaatin. Gak usah makmuman. Aku niat sholat fardhu zuhur atau sholli fardhu zuhri lillahi ta'ala. Ketika takbir sehingga bareng no Allahu Akbar nutut. Kalau bareng no usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati, jadi takbirnya itu panjang. Apalagi bareng no ambek iki kamar. Yang penting itu ya, niat wajib mazhab Syafi'i. Kedua, takbir wajib. Ngucap takbir itu apa? Ngucap, bukan ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya sunnah, harus ngucap. Jangan karena imam ngucap makmum gak ngucap. Takbir itu ngucap, makmum juga ngucap Allahu Akbar karena ini fardu. Ini yang fardu tok ya. Habis itu namanya ada doa iftitah, ini sunnah. Pakai yang mana boleh. Allahu Akbar kabira boleh, kabira walhamdulillah katsira boleh, macam-macam boleh, sesuai dengan hadis masing-masing. Karena dua-duanya baik yang Muhammadiyah ada hadisnya, yang dipakai oleh NU ada hadisnya juga. Habis itu ini sunnah, enggak apa-apa. Habis itu Fatihah. Mazhab Syafi'i berdasarkan hadis la sholata liman la yaqra'u biha. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Fatihah itu wajib bagi yang bisa. Lah orang nggak bisa, maka mengambil mazhab, pada dasarnya mazhab Hanafi itu tidak wajib Fatihah. Mereka yang penting adalah faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang paling gampang dalam Al-Qur'an. Yang paling gampang dalam Al-Qur'an itu apa? Ya Fatihah. Ya tapi kan tidak semua orang yang pertama itu Fatihah. Makanya bahkan mazhab Hanafi pun tidak wajib, tapi sunnah. Hanafi ini ya, Syafi'i itu wajib, tapi di mazhab Hanafi itu ada fardu, ada wajib, ada mustahab, ada sunnah. Mazhab Hanafi baca Fatihah itu wajib, tapi tidak fardu. Ayo bingung mana? Tapi intinya baca Fatihah itu wajib bagi yang bisa. Kalau nggak bisa, faqra'u ma tayassara. Yang bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh itu, atau yang menghindari perbedaan alhamdulillahirabbil alamin tok. Udah Fatihah, udah Al-Qur'an tok. Sah. Bisanya cuma itu. Tapi kalau bisa baca Fatihah. Bahkan kalau fikih-fikih yang itu, kalau nggak bisa baca Fatihah, yang bisa dalam Al-Quran. Kalau nggak bisa, ya zikir sebisanya. Atau mazhab yang lain, baru mu'alaf, nggak bisa apa-apa, zikir gak iso, ngikut Fatihah, ngikut punya imam. Orang yang mu'alaf, pokoknya jungkar-jungkir, sing penting makmum sah. Enak kan? Ngikut aja sah. Ini kalau dia nggak bisa apa-apa. Ya pertama niat, kedua takbir, ketiga berdiri itu wajib, fardu. Berdiri yang mampu. Karena maka aqimus sholah, dasarnya apa? Aqimus sholah, jumenengo, artinya harus berdiri.
Jika mampu. Kalau nggak mampu boleh duduk. Makanya dalam fikih yang berdiri nyender boleh nggak? Nggak boleh. Berdiri. Jika mampu. Nggak mampu itu dengan bisa karena tua, bisa karena encok, boleh sambil duduk untuk sholat wajib. Niat, takbir, berdiri, Fatihah. Habis itu ruku'. Habis itu tumak nina. Kenapa dalam mazhab Syafi'i? Tumak nina itu apa? Gerakan itu sampai krek. Bukan wud. Karena memang ada hadis, ada orang sholat itu disuruh ngulangi Kanjeng Nabi. Konon kenapa? Karena nggak tumak nina. Tek. Batasannya apa? Subhanallah. Tek. Habis itu berdiri tek. Terutama di rukuk sama sujud. Kalau berdiri itu biasanya jarang orang berdiri langsung bandul gitu, jarang. Yang bandul itu kalau rukuk. Ada yang bandul ya? Iktidal. Jadi rukuk itu krek. Batasannya subhanallah. Habis itu berdiri, nggak boleh bandul. Krek, gini langsung nggak boleh. Harus batasannya subhanallah. Maka ideal menggunakan zikir, doa sesuai yang diajarkan. Kenapa? Untuk menjaga tumaknina juga. Ya, ini zikir itu kenapa? Gak sunnah, gak dibaca gak apa-apa. Tapi kalau gak dibaca, kita khawatir tumakninanya hilang. Kalau dibaca lengkap gitu, ya pasti tumaknina. Gak mungkin sambil sambil ngatek itu terus ambek moco kan enggak, pasti sambil bergerak wis dungo. Jadi begitu, jadi doa ngomonglah standar ya, standar kita subhanallah bihamdi itu begitu turun tep sampai tek loh ya, tumaknina itu tek, baru subhanallah, bukan sambil gini sudah subhanallah, nanti nggak tumaknina, jadi tek subhanallah. Begitu juga sambil berdiri tek, baru iktidal. Sujud ini sujud tumak nina. Bagaimana itu sunnah semua. Sujud itu pokoknya menaruh jidat, tangan, dengkul dan ujung mata kaki, ujung kaki. Jidat ini batasan banyak lah fikih. Gak boleh, jangan sampai, yang penting walaupun sebagian. Makanya segini, kalau rambutnya panjang nggak pakai peci, di bandu, pakai bandu, karena begitu dia nutupi itu sudah gak, jidatnya nggak nyentuh. Dalam riwayat Nabi zaman itu kan sholatnya di masjidnya itu kan kadang berpasir. Maka ketika sudah habis sujud, berdiri karena pasir ini sampai menutup, ya diulap biar sujud lagi. Ini dulu saya ngotot-ngotot sama Ustaz Zain ini gara-gara bahas masalah, saya itu debat panjang sama dia gara-gara orang pakai imamah sama rida panjang, kegeran terus sampai kayak dhisik. Ini bahas masalah sujud ini. Sujud terus duduk sujud ini sunnah wajibnya. Sampai nanti kalau yang tahiyat pertama, tahiyat tasyahud awal itu sunnah muakkadah. Ini tak perlu saya ingatkan, kadang orang nggak paham. Ketika kita nih rakaat kedua mau ketiga lupa rakaat pertama, lupa tahiyat awal, berdiri
ketika posisi kita belum setengah ruku, ingat atau diingatkan, kita duduk lagi boleh. Tapi ketika kita sudah berdiri diingatkan, kita duduk, maka batal. Kenapa? Ini sunnah. Sedangkan berdiri ini sudah wajib. Jadi ini banyak, mohon maaf, ini kadang nggak ngerti. Ketika kita tahiyat awal lewat gak popo, tapi justru karena sudah berdiri terus kita balik demi tahiyat awal, batal. Terus yang terakhir, ini kurang lebih sama, tasyahud akhir. Terakhir salam. Salam itu wajib. Dan berbarengan dengan niat keluar dari sholat. Kurang lebih ngoten. Saya itu kan pembacaan Fatihah bagi makmum yang ketinggalan itu kan nggak sempat baca Fatihah, kadang imam sudah hampir rukuk, kita yang ketinggalan barisan takbir. Nah, ini kalau dilanjutkan ikuti rukuk imam, kemudian katakanlah ini rakaat pertama, apakah kalau kita ngikuti imam ini sudah kan nggak sempat baca Fatihah tadi? Fatihah sedangkan wajib. Apakah rakaat pertama kita itu atau yang ketinggalan itu harus mengulang, harus nambah satu rakaat lagi, atau bisa mengikuti imam? Salah selesai. Sebab ada salah satu keterangan sebelum habis rokok, sebelum kembali berdiri itu tidak apa-apa. Mohon penjelasan. Yang syaratnya makmum itu tidak boleh ketinggalan 2 rukun fi'li, bukan qauli. 2 rukun fi'li. Misalnya imam masih berdiri, kita berdiri Allahu Akbar, ini nggak ketinggalan sama sekali. Ketika imam ruku, kita baru berdiri Allahu Akbar ketika kita tinggalan satu rukun fi'li, masih boleh. Ini dulu sama kekeran sampai wong siji. Boleh menimam, boleh nunggui orang makmum masbuk ketika ruku. Saya imam, saya ruku. Kroso no mburiku ono makmum, tak tunggui sambil ruku, boleh. Fatihah makmum yang enggak keburu itu melok Fatihah imam. Makanya tadi batasannya yang mampu. Ketika enggak cukup, ya ikut Fatihahnya imam. Jadi jika mampu, jika ikut Fatihahnya imam. Makmum ketika imam ruku, kalau imamnya ngerti dan imam yang kita tahu faham ruku irotok suwi ambek noto boyoe, misalnya kita Allahu Akbar langsung ngikut ruku boleh, masih makmum, masih ikut makmum, insya Allah aman. Tapi di Indonesia rata-rata gak wis kadang-kadang apa maneh anus patas pokoknya. Jadi boleh imam nunggui makmum masbuk. Ya Fathul Wahab, kalau saya ingat saya di Fathul Wahab ada, boleh. Monggo.
Oke, nggak pakai mic nggak apa-apa. Izin masuk, suaranya masuk mic. Lebih balik ke konteks awal tadi masalah penasaran masalah hijrah ya, kita kan masalah buku kan sekian ya. Ini untuk berlaku orang yang barat, orang yang sudah tua, misalnya masalah takdir lagi. Tuhan menciptakan antara bahasa sekarang bintang ya. Kita nggak tahu usia, mungkin nanti beda dari usia orang dewasa. Cinta antara orang dewasa dan orang tua kan umurnya bisa gitu-gitu aja, namanya cinta kan beda kan. Seandainya usianya orang yang perempuan di atas 60 atau 70 kan sudah bos, sudah tidak mengalami seperti itu lagi ya. Apa itu masih berlaku untuk kita? Namanya kita kan nggak manusia. Kita ketemu kita pertamanya dulu ketemu 70 ya yang artinya 90 itu memaksa untuk nikah. Dan sedangkan yang perempuannya usianya 65 ditinggal suaminya meninggal hanya berapa kena berumpat bulan itu bisa dilanjut pernikahan apa enggak? Yang kedua betul apa ini? Monggo. Masalah takdir lagi ya. Tuhan memberikan manusia sebelumnya kan ada bisa namanya takdir kan. Yang bisa merubah takdir kan manusianya ya. Seandainya tolong ya sudah ditakdir Tuhan, kamu sudah takdirkan mau di situ, takdir di situ enggak? Enggak di situ. Orang jelek ya. Orang bisa membaca takdirnya kan bisa memikirkan di atas 40. Nah, terus menurut aliran jenengan kalau ini kodiran apa yang saya nggak tahu. Dia itu ditakdirkan mulai lahir sampai meninggal ya, tulisannya orang ini jelek. Utamanya tulisannya kan orang ini jelek. Dia terus pak ditakdir ini jelek adalah apa? Dia itu masih bertanggung jawab atas kematiannya nanti, kehidupan di akhirat nanti. Oh teman-teman. Terima kasih. Urutannya mudah-mudahan saya nggak lupa soal iddah. Iddah itu tidak kalau nggak salah, insya Allah nanti dibahas. Mereka yang tidak haid itu kena salah satu asyurin ya. Sama seperti Arba'at asyuri wa asra. meninggal. Enggak. Kalau meninggal tetap. Ya kalau meninggal, kalau nggak meninggal, seingat saya yang tidak haid itu bisa sudah tidak haid, bisa belum haid. Ais tanpa seperti aurat dan maksudnya. Maksud sih? Saya belum tak cek. Timbangan versinya yang mungkin Ustadz Zen sudah baca, versinya Ustadz Zen tanpa mereka yang tidak haid, tanpa iddah seperti sebelum hubungan. Ini PR buat saya. Saya pastikan ini soalnya perlu, ini babakan hukum. Saya nggak berani saya nggak ingat sama sekali. Seingat saya 3 bulan. Seingat saya 3 bulan. Ada kemarin ada dibahas di babakan talak. Ada kok sebenarnya saya. Kalau sambil mencari, tak cek. Sambil mencari soal takdir. Takdir itu orang akan tahu takdir dia jelek atau tidak ketika sudah terjadi. Tapi manusia diberikan Allah akal, dia memilih dia itu jadi orang baik atau jadi orang jelek. Itu pilihan. Ketika dia sudah memilih untuk jadi orang baik tapi tidak bisa berubah, itu beda lagi. Makanya dalam kasus ada orang pembunuh di hadis, ada orang membunuh 99 orang. Tanya sama salah seorang pendeta,
Dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah saya masuk neraka? Oh iya, dosamu akeh. Genepi wis. Songo-songo ambek 100 kacek titik genepi. 100. Begitu 100, dia tanya sama orang alim, diberikan bisa. Tapi kamu harus, ini bab taubat di kitab Riyadhus Shalihin. Kamu salah satu asyurin ya, dia harus berubah, pindah, harus hijrah. Belum berbuat baik sama sekali, baru punya keinginan dan pindah, hijrah, mati di tengah jalan. Malaikat ekelelan, geger, akhirnya orang tersebut mendapatkan rahmat Allah dengan sebab. Tapi pada dasarnya yuk sudah mendapatkan rahmat. Kenapa ada drama malaikat rahmat, malaikat azab, sehingga dia pas posisinya itu cuma memberikan gambaran kepada kita, dia itu sudah punya niat untuk berubah. Memang belum sempat berubah, tapi sudah punya berubah dan sudah jalan, diampuni sama Allah. Tapi kalau ada orang gak pingin berubah, perbuatan baik dan jelek itu tidak harus jadi santri loh. Semua manusia ngerti. Orang itu pasti ngerti maling itu dosa. Bahkan maling itu ngerti. Maling itu sering kadang-kadang nuturi anak enak, bapak ai sing ngene. Sampean nek iso ojo. Berarti kan ngerti nek maling itu jelek. Itu apakah dia mempertanggungjawabkan? Iya. Kenapa? Dia diberikan akal sama Allah. Dia diberikan akal sama Allah untuk memilih yang baik dan yang buruk. Kecuali dia memang, ada orang, kita itu tidak bisa milih, saya pingin lahir di Mekah, tidak, itu takdir. Saya dilahirkan di Sidoarjo, boleh nggak saya milih lahir di Mekah? Itu takdir. Itu nggak iso di-OT. Saya lahir jadi anaknya orang tua saya, nggak boleh. Saya pingin, bisa nggak saya jadi anak Yai Bisri Mustafa? Ya nggak bisa. Itu takdir. Tapi milih apakah saya jadi orang baik, apakah saya melaksanakan sholat atau tidak, itu pilihan. Saya ditakdirkan kayak gini, apakah saya bisa milih saya jadi kayak orang barat aja? Ya gak bisa. Itu takdir, gak iso diotak-atik. Ketika saya merubah takdir, muka saya tak permak jadi kayak Tomingse misalnya, maka itu merubah takdir. Gak boleh, gak bisa. Tapi berbuat baik, usaha, amal itu pilihan. Jadi syaqiyun amanu itu posisi. Ada yang memberikan gini, ada orang itu digambarkan lah sama Allah dalam contoh. Makanya kenapa sih contohnya Nabi Musa sama Fir'aun itu berkali-kali diungkap dalam Al-Quran. Nabi Musa lahir diasuh sama Fir'aun. Nabi Musa diasuh sama Fir'aun. Posisinya dia, mohon maaf, di kalangan korup, zalim. Pilihan beliau, dan ada pasti bantuan Allah, pilihan beliau untuk menjadi orang baik. Ada As-Samiri, ada yang menambahkan Musa As-Samiri, konon diasuh sama malaikat, tapi pilihannya dia menjadi korup, jahat. Pilihan. Kalau ngomong takdir, Nabi Musa itu ya mungkin pengen ditakdir yang lebih bagus. Ya itu takdirnya apa? Takdirnya beliau hidup di kalangan korup, zolim. Pilihannya beliau bisa menjadi orang soleh.
Nabi itu takdir. Nah, untuk jadi nabi itu takdir. Tapi pilihan untuk menjadi orang baik itu Nabi Musa memilih. Jadi pilihan, ada takdir. Makanya dalam itu takdir mubrom, qadar, mubrom dan mu'allaq itu ada yang memang tidak bisa berubah, tapi semua pilihan. Kenapa? Kita manusia. Manusia diberikan akal sama Allah. Ketika kita lah kamu lah duwe akal, gak digawe ta. Lah nek akalmu gak digawe titip noai jelna mbek pedus. Jadi pilihan semua. Kondisi kita ditakdirkan, mohon maaf ini contoh. Saya ditakdirkan misalnya ada orang ditakdirkan dari kalangan orang miskin. Nggak punya pendidikan dan semuanya. Ini takdir. Dia nggak bisa milih. Kalau bisa milih anaknya presiden, anaknya orang kaya. Takdirnya ditakdirkan orang miskin. Tapi apakah dia ingin selamanya miskin? Itu pilihan. Dia pilihan untuk berusaha, bukan terus kenyataannya memang tidak didukung oleh lingkungan akhirnya miskin terus. Itu takdir. Tapi pilihannya dia bisa ingin usaha untuk keluar dari situ atau tidak. Sudah ini kan banyak dalam novel-novel orang kiri itu biasanya ada orang lahir dari anaknya, ini cerita ya, lahir dari anaknya perempuan malam, tinggalnya di kompleks prostitusi, terus dia membenarkan bahwasanya akhirnya menjadi orang jahat, membenarkan diri. Nggak bisa. Dia punya pilihan, dia punya akal. Setiap manusia pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan karena orang tinggal di kubangan kotor terus membenarkan dirinya untuk berbuat jahat, tidak bisa. Kenapa? Allah memberikan contoh Nabi Musa dan Samiri. Itu contoh. Beliau diasuh siapa? Ada contoh lagi yang Nabi Ibrahim diasuh siapa? Pilihan untuk menjadi orang baik dan orang buruk. Masalah jadi nabi, jadi wali itu takdir. Tapi pilihan untuk menjadi orang baik, pilihan untuk menjadi orang yang mau berusaha, itu pilihan. Tadi iddahnya bagi mereka yang tidak haid, baik menopause maupun belum, orang tidak haid itu tidak selalu nunggu di atas umur 50. Ada umur 40-an sudah berhenti haidnya karena stres dan sebagainya. Itu haid, iddahnya salah satu asyurin, 3 bulan. Iddah cerai ya, bukan ditinggal mati. Kalau ditinggal mati arba'ata asyuri wa asr, 4 bulan 10 hari. Pun nanti sempurnakan, nek takon terus kok gak mari-mari iki. Nanti disempurnakan sama Ustaz Zen. Saking kula akhiri wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan untuk ngaji. Di awal-awal memang di situ tafsirnya memang ada tafsir Fatihah. Fatihah tentang wajibnya Fatihah nih, semua 4 mazhab ada. Awal-awalnya memang ada gitu loh di situ. Di kitab ini juga gitu loh. Kalau spesialis Fatihah yang wajib sopo-sopo ya ada semua di situ ya. Dan kebetulan kalau kita mengacu ke kitab klasik tadi Fathul Muin, maaf ini baru saya sadar gitu bahwa Wahab pun ternyata juga sudah lintas mazhab, tidak murni Syafi'i. Kalau mau murni Syafi'i ya kitab al-um gitu. Rata-rata ashab Syafi'i itu sudah banyak yang melintas mazhab, artinya beberapa pendapat mazhab disadur di situ gitu loh. Kalau
yang di kitab ini ya murni mazhab Syafi'i, murni mazhab Hanafi, murni mazhab Maliki. Dan kita di NU diperbolehkan pakai 4 mazhab. Jelas sekali di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah tulisannya Mbah Hashim itu kita disuruh bahasanya situ taklid atau mengikuti ulama. Ditentukan oleh Hashim 4 mazhab itu. Jangan keluar dari 4 mazhab. Mau pindah-pindah enggak masalah. Rakaat pertama mazhab Syafi'i, kedua mazhab Hanafi boleh. Ada saya ada sana di Ar-Risalah itu Risalah itu Risalah Ahlussunnah wal Jamaah tulisannya Yasin. Boleh pindah-pindah di situ, ngono lho. Enggak harus mulai awal Hanafi, Syafi'i kabeh. Boleh di tengah-tengah boleh. Bahkan di situ dicontohkan, waduh aku masalah itu batal gimana. Boleh gak maca Fatihah. Ngono lho. Apa emang maca boleh aku emang asik maca surat iki. Untuk Ngelamun gitu kan. Itu dicontohkan gitu loh Mas Im. Enggak usah ngulangi. Kenapa? Malah mazhab yang lain enggak wajib Fatihah itu. Seperti itu bahkan seperti itu gitu loh. Contohnya seperti itu. Mas Im kasih contoh di jelas sekali contohnya seperti itu. Ya saya kasih seperti itu. Kalau Fatihah ngomong rukun sholat, nah ini tadi rukun qauli diantara takbir Allah. Ini juga saya setuju kan itu Allah itu banyak yang Allah itu kan wawu, sementara Allah itu kan pakai lam, kurusnya alif lam lam ha, sing akeh Allah. Nanti kan kok paling duduk ditulis tadi wawu duduk lam. Ini yang perlu kita apa ya tasken lah bahasanya ngono. Termasuk juga baca Fatihahnya kan perlu yang bagus, yang benar. Karena itu rukun. Kudu bener. Ngono lho. Mana yang panjang, mana yang pendek. Itu. Tahiyat juga sama, karena itu rukun qauli. Rukun yang bangsa swara, bangsa ucapan. Itu kan kudu pas hae. Ngono. Itu kan kudu pas itu bener gitu loh artinya situ. Bahwa itu tasdid at-tahiyyat. Duduk at-tahiyyat. Nah, gitu. Itu yang berkaitan dengan qauli. Yang sering ngapunten yang satu ketika ngomong Allah. Bener-bener ngomong Jawa Allah gitu. Si lu pasan nih kemana makanya Allah. Gitu kan. Itu saya kira menarik kalau itu memang hal beberapa orang anggap sepele, tapi itu sebenarnya masalah yang krusial dan mendasar karena berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari yaitu sholat gitu kan. Jadi dari lafaz Allah aja sudah kita harus teliti dan kita ngajeni apa istilahnya makharijul hurufnya tajwid iku mang gitu loh. Tadi kan bar lagi kan juga salah ya kan, Allah itu kan salah, itu kan harus tekan atau wawu karena itu kan wawu itu di makhrajnya wawu itu memang di lambe, tapi kalau lam itu di lidah yang ketemu dengan langit-langit itu kan. Makanya dimulai dari arah Allah, bilah, Allah, kemudian coro tajwid itu mesti ngono Allah, tapi kemudian ditebalkan jadi Allah gitu aja kan. Nah tebal itu ya apa? Tebal itu mengangkat. Ini coro tajwid, tebal itu mengangkat ini di apa ngarannya orang Jawa cetak ayat itu diangkat ke atas menjadi tebal seperti ra menjadi ro, gak perlu ngene loh ra ro berarti kudu mencucuk, enggak, namanya itu menebalkan ya cukup mengangkat daerah langit-langit itu ilmu tajwid. Ternyata ya butuh juga tajwid itu ketika sholat aja butuh tajwid gitu loh. Itu sedikit tambahan mendasar itu detailnya ya gak apa-apa kapan-kapan dibuka mana dari awal tentang Fatihah, di mana Fatihah tadi itu tadi makmum bagaimana, kalau kita sendiri gimana kan, itu di awal-awal sudah ada pembahasan termasuk bacaan basmalahnya. Bahkan ada yang ekstrim, saya ngomong ekstrim, makmum iku nek maca Fatihah batal. Loh, yang ekstrim niku, walaupun itu pendapat yang
ya nyar-nyaran lah gitu. Mendapat nyar-nyaran ya. Saya tidak ngomong dia ulama, tapi memang dia ngerti atau pinter masalah agama. Ada yang mendapat segitu. Kebetulan waktu saya hadir di forumnya itu loh. Ekstrim banget itu mendapatnya gitu kan. Orang sing ngono iku. Berdasarkan ini ya semoga lah. Tapi kalau ke kitab klasik ya nggak sampai seperti ekstrim itu. Itu bahasa jauh kalau tentang itu perlu dibuka forum tersendiri, majelis sendiri tentang itu, atau mungkin sambil jagongan monggo dilanjut nanti ini biar nggak waktunya nggak siang-siang. Mungkin begitu paling manfaat oleh Allah, apa yang kita dapat diberikan manfaat, diberikan kefahaman dengan manfaatan, dan ayo tunggu bareng-bareng muka-muka anak-anak kita semua senantiasa terjaga oleh Allah, dijaga oleh Allah akidahnya, dijaga oleh Allah perilakunya, senantiasa diberi daya oleh Allah, dan digampangkan segala urusannya oleh Allah. Al-Fatihah.